24. Anaya. Aku memikirkan apa permintaan Abi tadi, perihal kado ulang tahun untuknya. Abi itu benar-benar tidak punya otak sepertinya. Bisa-bisanya dia berkata begitu kepadaku. Aku menghela nafas pelan lalu tiduran di tempat tidur sambil bermain ponsel. Melihat-lihat sosial media, aku geleng-geleng kepala ketika membaca Insta story dari Indri. Anakku sakit ya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Ada-ada saja anak sakit seharusnya dibawa rumah sakit, bukan untuk malah dimasukkan ke sosial media seperti ini. Memangnya dengan melihatkan seperti ini anaknya akan sembuh dengan begitu saja? Dasar aneh. Aku kesal. Lalu kalau membuka sosial media isinya seperti ini, aku menghela nafas lalu memakai hadiku. Aku mau membeli satu di gang perumahan. Aku mengambil dompet dan juga ponselku. Sate kayak biasa emang. Siap, Neng. Duduk sambil menunggu sate pesananku tiba. Aku tidak sengaja melihat mobil Mas Adit masuk gang. Aku ingin memanggil tapi mobil Mas Adit sudah melaju cukup jauh. Mang, sudah, Neng. Mang, Mang, pas ya, makasih ya Mang, sama-sama Neng. Langkah kakiku terhenti ketika melihat Mas Adit dan Indri di depan rumahku. Apalagi sekarang Mas Ica sakit. Ica terus-terusan manggil nama kamu, ujar Indri sambil memegang tangan Mas Adit. Kita ke rumah sakit sekarang. Kamu naik apa ke sini? Aku naik taksi Mas. Ica sekarang di rumah sendirian Mas. Aku takut dia ketakutan. Aku tidak di sana, ujar Indri yang sudah berderai air mata. Kamu naik ke mobil aku. Kita harus bawa Ica ke rumah sakit. Tolong ambilkan ponselku di dalam tas. Aku harus memberitahu Naya. Deret, aku tersenyum kecut lalu menerima panggilan dari Mas Adit. Halo Mas, kamu sudah sampai di rumah? Mas, tanyaku berpura-pura tidak tahu. Mas tidak jadi pulang, Nay. Mas masih ada pekerjaan penting yang harus Mas urus. Ya Mas, gak apa-apa. Maafin Mas, Nay. Mas gak bisa pulang tepat waktu. Ya Mas, aku tutup ya. Kamu masih ada pekerjaan penting kan? Nanti Mas telepon lagi ya, Nay. Kak, aku menatap nanar mobil yang baru saja keluar dari perkaran rumahku. Aku sudah melihat semuanya, Mas. Masih kamu mau bohong sama aku? Aku mengelap peluh di keningku. Tadi aku sengaja berlari dari depan gang karena melihat mobil Mas Adit masuk ke dalam gang perumahan. Dan sayangnya sepertinya Mas Adit tidak melihatku dan yang sedang membeli sate. Aku menghela nafas kasar. Memangnya apa yang aku harapkan? Mas Adit pulang ke rumah. Jangan mengharap terlalu banyak karena Mas Adit tidak akan punya waktu di rumah. Bagi Mas Adit, putrinya dengan Indri lebih berarti dibandingkan wanita yang tidak bisa memberikannya keturunan ini. Apa statusku istri? Bukan, aku hanya pajangan saja. Kalau di film-film itu aku hanya pemeran figuran, sedangkan Mas Adit dan Indri adalah peran utamanya. Jadi kenapa aku harus berharap yang berlebihan? Berharap yang mustahil aku miliki? Aku membuang satu ke tempat sampah. Aku sungguh tidak nafsu makan lagi. Sepertinya aku butuh hiburan sekarang ini.